Mm. Oke. Ya, selamat pagi, ya squad. Kembali lagi kita di awal pekan. Setelah seminggu ke belakang kita lihat IHSG sempat adanya trading halt ya. Kita lihat di sini 28 dan 29 imbas punishment atau hukuman dari MSCI terkait transparansi, free float dan praktik mungkin perdagangan gorengan ya di Indonesia. Dan sebelum saya memulai, izinkan saya untuk bisa menginformasikan beberapa hal bahwa jika ya squad semua ingin belajar analisis teknikal fundamental dan bandarmologi, kita ada free ebook dan juga bisa join grup diskusi kita di Discord dan juga untuk link grup berita ya news update market ada di WhatsApp channel yang sifatnya satu arah. Ya, kalau di Discord itu sifatnya dua arah. Dan untuk pembukaan beberapa akun sekuritas dengan kode referral tertentu, baik untuk perdagangan saham maupun pembelian reksadana, silakan cek linknya yang ada di bio Instagram, TikTok, dan juga ada di YouTube. Oke, langsung kita mulai ya perdagangan kemarin kalau kita perhatikan. Oke. Ya, yang di TikTok silakan ya join kalau ingin lihat chart, kita ada di live di Instagram. Oke. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama gitu ya. Jadi pada perdagangan kemarin ya sempat IHSG terjadi namanya trading halt gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang daripada regulator OJK, BI, SRO lainnya ya ini mau fokus untuk membenahi hal tersebut. Oleh sebab itu ini ya ini nggak tahu ya fakta atau rumor bahwa beberapa pejabat tinggi OJK, BI ya yang mengundurkan diri ya kita nggak tahu apakah ada situasi pembenahan yang mengharuskan adanya penggantian pejabat ya, namun penggantinya juga kalau kita lihat orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi ini adalah suatu hal yang positif bagi pasar saham. Sebagai update tambahan juga ya, aturan untuk batas free float saham sebelumnya yang 7,5 ini ada potensi ya dan harusnya terjadi ya di 15% di bulan Februari. Sehingga ini berlaku untuk baik saham existing maupun yang IPO. Ya, jadi bagi yang belum tahu MSCI adalah sebuah lembaga keuangan di dunia yang cukup besar, yang ini di mana menjadi salah satu acuan ya bagi investor di dunia untuk melihat bahwa mana aja sih negara-negara berkembang atau negara-negara maju yang cocok untuk diinvestasikan. Ya kebetulan untuk Indonesia sendiri masih dalam punishment potensi turun ke frontier market ya dari yang sebelumnya emerging market. Jadi ini menjadi suatu perhatian buat kita. Jadi strateginya gimana? Kita harus wait and see terlebih dahulu. Gitu ya. Kita nggak bisa gegabah langsung buy, langsung invest ya all in itu tidak baik. Oke. Oke, lalu Danantara kita lihat ya bahwa ada potensi untuk membidik ya kenaikan ya daripada IHSG dengan melakukan pembelian. Ya, ini potensinya kalau ada dana Danantara masuk, lalu juga kita lihat dari sisi beberapa ya limit investasi Dapen dan asuransi dari 8% ke 20% dinaikkan ya sehingga ada potensi inflow. Dan dibatasi ya hanya untuk beberapa indeks yaitu LQ45 sehingga memang ini menjadi satu hal katalis yang positif bagi saham-saham blue chip kita. Lalu ada percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia ya sebagai bentuk transformasi struktural untuk mengurangi benturan kepentingan. Oke, jadi dari dalam negeri gonjang-ganjingnya cukup besar dan Indonesia diharapkan dari Bursa Efek ini harus bebenah sampai Mei 2026. Jadi kalau masih belum ada ketok palu dari MSCI, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu karena masih dilanda ketidakpastian.
Oke, lalu untuk dari makro sendiri untuk manufaktur NBS China ya turun, yang artinya memang momentum aktivitas pabrik ini agak tertahan. Lalu kalau kita perhatikan kembali untuk kalender ekonomi di sini ya, GDP daripada Eropa untuk yang flash ya di sini memang adanya stagnan untuk kita lihat yang Q on Q lah, meskipun yang year on year-nya juga kalau kita lihat ada terjadi penurunan. Untuk Amerika Serikat sendiri PPI ya untuk inflasi ya, PPI kita lihat di sini adanya kenaikan gitu ya. Jadi memang di sini narasi penurunan suku bunga terlihat ya, tidak semua data inflasi ada menunjukkan potensi penurunan gitu ya. Beberapa inflasi seperti PPI gitu ya, lalu CPI kita harus perhatikan juga. Lalu untuk S&P Global Manufacturing PMI untuk Indonesia adanya kenaikan dan ini suatu hal yang cenderung positif dari adanya tarif perang ya, tarif dagang gitu ya daripada Amerika Serikat sehingga Indonesia sebenarnya diuntungkan. Kenapa? Karena ada potensi terjadinya perpindahan ya ekspor gitu ya, ada perpindahan pasar gitu. Ya kita bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan untuk neraca dagang ya masih cukup kuat dan positif itu ya, dan dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan beberapa emerging market lainnya, ya seharusnya Indonesia menjadi salah satu ya negara yang diuntungkan ya. Meskipun kalau kita lihat rupiah kita melemah terhadap US dollar, ya ini lebih diakibatkan ya oleh memang beberapa faktor makro lainnya ya. Nah, di samping itu memang pertumbuhan ekonomi kita masih cukup stabil ya, namun kita harus cukup memperhatikan kurs kita juga ya. Ketika rupiah kita melemah, ya biasanya perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor seharusnya diuntungkan karena mereka akan menjual dengan US dollar. Namun nggak bisa juga rupiah kita menguat ya terlalu ekstrim karena kenapa? Karena nanti orientasi ekspor kita ya saham-saham dengan orientasi ekspor akan menjual dengan nilai USD yang lebih rendah. Otomatis ini akan memperburuk neraca dagang kita. Jadi harus stabil, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi juga untuk IDR. Oke, ya untuk faktor geopolitik kita lihat sedikit emas apakah boleh beli atau enggak ya, karena per akhir bulan kemarin sempat ada terjadi namanya penurunan. Ya kalau untuk harga emas spot dunia ya yang acuannya per troy ounce di sini oke ya masih terjadi penurunan dan memang saat ini sedikit adanya pantulan atau rebound di area resisten become support ya di sekitar 4550. Selama masih bertahan di atas area tersebut ya harusnya emas masih layak untuk kita perhatikan gitu ya, apalagi yang memegang dari sisi batangannya ya. Penurunan seperti ini ya bagi yang belum punya emas bagaimana kita tunggu harganya stabil ya atau adanya rebound. Kalau yang sudah punya nggak masalah, selama kalian money manajemennya bagus, risk-nya bagus, bisa pertimbangkan untuk terus dollar cost averaging ya. Sekali lagi, live pagi ini sifatnya informatif dan edukatif, semuanya disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan para pembaca, para penonton, ya squad semua. Oke, ya kita langsung masuk ke tanya jawab aja, nggak usah lama-lama lagi, karena saya tahu kalian mau untuk kita berikan arahannya. Komoditas ya, untuk beberapa sektor komoditas, apalagi batu bara kalau kita melihat, ya meskipun ada potensi namanya oversupply, ya kita harus melihat secara seksama ya. Di sini ada kenaikan daripada Newcastle Coal, harga acuan batu bara dunia yang sempat melakukan kenaikan. Apalagi Indonesia juga ingin yang namanya adanya pemangkasan gitu ya dari sisi produksinya seperti itu ya. Dan juga di sisi lain memang ada kenaikan daripada biaya ekspor ya batu bara ya 5 sampai 11% kurang lebih kalau saya nggak salah. Ya ini bisa menjadi sentimen yang sebenarnya tidak terlalu baik, namun di sisi lain ya permintaan terhadap batu bara akan pasti tetap ada karena efisiensi dan kemurahannya.
ya. Belum lagi kalau kita lihat di green energy itu sendiri, memang perlu biaya infrastruktur yang cukup besar, ya. Jadi kalau dibilang bagaimana dengan kondisi, batu bara, ya masih wait and see terlebih dahulu, gitu ya. Oke, MDKA, dari Pak Alban, oke. Sebelumnya saya belum nyapa, selamat pagi Bu Mega, Pak Fauzi, Pak Prasetyo, Pak Khalid, Bu Liwendi, Pak Husen, Pak Edi Santoso, selamat pagi Pak Martin. Ya, LQ45 gaspol, betul Pak, ya. Dan antara ini mau masuk gitu ya, jadi mudah-mudahan ada potensi terjadinya kenaikan ya. MDKA masih sideways aja ya, range-nya terbatas mungkin antara 2980 gitu ya, sampai mungkin resistennya di sekitar 3350. Jadi MDKA masih sideways dan belum menarik. Oke, emas turun, perak turun, cut loss apa hold ya? Pelajari dulu Pak, korelasi daripada harga komoditas itu tidak selalu positif ke harga pergerakan sebuah saham ya, biasanya saya katakan lebih kepada cocok loginya aja, ya. Harus dilihat jenis daripada komoditasnya apa, lalu kontribusi ke perusahaan itu berapa persen dari sisi laba bersihnya. Jadi kita nggak bisa lihat cut loss atau enggak, kita harus lihat saham per sahamnya, gitu ya. Kalau kita melihat Antam gitu ya, memang adanya retracement, namun ini masih sesuai dengan analisa kita, dia akan mengenai MA20. Kita perhatikan kalau dia jebol 4030 dan potensi turun ke 3510, ya harus dilihat dulu juga apakah di 3510 ini terjadi yang namanya rebound atau enggak, Pak. Kalau dia breakdown lagi, baru bisa pertimbangkan di cut loss. Dan narasi daripada saham komoditas ini hilang gitu ya. Tapi kalau narasinya masih bagus, hanya agak akan turun, harus dicari tahu Pak, Bapak masuk karena mendengarkan grup, lihat orang, dengar katanya, atau memang Bapak analisa ya. Outlook yang diberikan di Yes Invest ya, di report daily yang kita berikan setiap hari di baik di Discord dan WhatsApp channel, itu harus dilihat juga ada area support atau area resisten. Kalau dia tembus support, kita harus update ulang dan tidak bisa dilihat langsung ditelan mentah-mentah. Seperti itu, Pak. Oke. Yang di TikTok silakan nanti kalau ada pertanyaan akan kita jawab. Perkapalan masih bagus atau enggak? Ya tergantung Pak, mau di TP atau enggak ya. Sekali lagi itu uang Bapak ya, tapi yang perlu saya tekankan di sini kalau sudah cuan dan kondisinya sekarang secara makro dan internalnya masih kurang bagus ya terkait MSCI, bisa pertimbangkan Pak. Ya, ini bukan rekomendasi. Kalau saya bilang kata-kata pertimbangkan, keputusan ada di tangan Bapak. Kalau saya pasti akan cash out terlebih dahulu, begitu ya. Nah, apakah saham CPO menarik atau enggak ya? Kalau secara harga ya kita harus lihat dulu ya. Bukan berarti harga CPO naik lalu sahamnya naik ya. Ya, secara harga sih masih bertengger di sekitar 4.300-an gitu ya, ini ringgit ya. Tapi kalau kita lihat beberapa saham CPO ya, masih di dalam downtrend-nya sebenarnya ya, untuk saham-saham besarnya seperti Ali, LSIP gitu ya, ya masih kurang menarik Pak ya, kalau saya lihat untuk CPO masih belum menarik. Untuk AADI ya, di sini kita harus lihat juga nih ada retracement ya di area sekitar 7350. Oke. Di area ini kalau masih mampu bertahan di atas 7350 menarik ya. Ya ada potensi dia retrace seperti ini gitu ya. Namun kalau dia turun ke 7350 ke bawah, hati-hati dia bisa terkoreksi ke area 6750. Ya harus kita watch terlebih dahulu untuk AADI. Lalu kita lihat Dewa. Oke. Dewa sekarang berada di area support di 486. Ya, harus kalau Dewa ini mau naik dia harus tembus MA20-nya. Ya kalau dia bisa tembus seperti ini, oke, ya potensi bisa menguat gitu ya, menguat ke area sekitar 700-an di area ini. Ya, untuk Dewa kita masih watch terlebih dahulu. Cek PTRO. Oke, saya cekin Pak Edi Santoso. Ya, PTRO sudah breakdown daripada area
MA20 dan ini kita masih watch dan kalau yang punya ya di sini kalau mau cut loss sebenarnya nanggung. Cuman kalau saya pribadi, sini saya akan cash out pindahkan ke saham-saham yang memang lagi di diskon. Contohnya BCA Pak, ada buyback 5 triliun yang pasti-pasti aja sekarang dulu ya kalau mau trading. Ya lebih ke sekarang tambah muatan sih kalau saya pribadi di saham-saham big banks gitu ya. Yang punya yield yang tinggi. Ya kalau untuk beberapa saham konglo seperti ini menurut saya pribadi, untuk semua konglo akan slow down. Kenapa? Karena ada pemrosesan daripada pembenaran perusahaan-perusahaan afiliasi yang free float-nya ini tidak terdetek gitu ya. Jadi ada beberapa saham, ya bukan bermaksud menjelekkan saham tertentu, namun beberapa saham konglo itu harus diperhatikan karena sekarang ada proses pembukaan atau transparansi terkait saham-saham free float yang beredar. Ya, supaya apa? Supaya MSCI bisa kembali lagi mengupgrade ya dan tidak mempanis Indonesia lebih lanjut gitu untuk yang namanya nanti memasukkan beberapa review saham-saham ke MSCI ya. Bisa di-upgrade, bisa yang belum masuk MSCI masuk ke MSCI. Gitu ya. Kalau untuk PT Ro seperti ini Bapak harus tahu ya, Pak. Ya, ini sudah breakdown loh, Pak. Oke. Kalau Bapak belum baca free ebook kita, tolong dibaca, Pak. Ya, bisa lihat free ebook kita. Ini sudah breakdown daripada uptrend channel-nya, Pak. Ya, kalau udah breakdown gini, otomatis harusnya keluar dong, Pak ya. Seharusnya. Tapi kan kadang psikologi kita nggak bagus. Ya, jadi bisa tolong dilihat ketika ada rebound seperti ini harus dicek lagi reboundnya apakah mampu bertahan di atas 6225 atau enggak. Ya, karena dia turunnya dengan volume loh Pak. Ya, kita lihat di sini Pak Edi Santoso. Ya, ketika dia ada kenaikan seperti ini, turun dengan volume besar, hati-hati gitu ya. Sebenarnya dari ketika tanggal uh, 22 Januari itu harus kita cek juga ya. Itu sudah breakdown daripada MA20 dan trendline. Ini kombinasi yang bagus, saham akan turun, Pak. Ya. Oke, dia ada pola double top juga di sini. Jadi bisa di-download free ebook kita, dipelajari, nanti diskusi silakan di Discord kita kalau ada yang nggak ngerti. Bisa, Pak, ya. Akan di-save di YouTube. Oke, tapi memang kalau beberapa video yang kita rasa temanya kurang menarik, kita nggak akan save. Kalau misalkan yang nggak kita save, Bapak bisa tanya di Discord kita untuk sharing, oke? Kalau nanya di personal, maaf kadang saya nggak baca, ya karena ketumpuk oleh beberapa uh, chat lain ya. Jadi bisa tanya di Discord kita. Oke, yang hari ini ya, mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan kita akan upload di YouTube. Oke, yang di TikTok kalau ada pertanyaan silakan akan saya jawab. Selamat pagi Pak Teddy. Ya, yang di TikTok, yang di Instagram kalau ada pertanyaan silakan akan saya bantu untuk jawab. Selamat pagi Bu Kara, Pak Stefanus, Pak Kodit. Oke, selamat pagi Bu Iren. Oke, kita bahas saham kesayangan kita ada dari Bumi ya. Bumi sudah kena hit target, saya sudah buat video yang sebelumnya analisa kita kena. Dan ketika video muncul bukan berarti saya suruh beli ya. Itu adalah video pembuktian analisis dan kita sudah berikan semuanya cara kita menganalisa dalam bentuk PDF di Discord WhatsApp channel kita. Jadi pastikan kalian join, klik link yang ada di bio baik YouTube, TikTok dan Instagram. Oke. Selamat pagi Pak Elbi. Untuk Bumi ya sudah breakdown support penting di 330, sudah breakdown lagi daripada MA20. Ini adalah kombinasi yang menarik. Saham itu akan jatuh dalam. Oke. Ya, kalau kita adjust daripada trend line-nya. Oke. Ya, agak susah nariknya ya karena geraknya juga cukup liar seperti ini. Oke. Agak sulit mencari swing low, swing high-nya. Ya. Target Bumi penurunannya di 206. Ya, dengan terpaksa saya harus katakan dia akan turun ke 206 sebelum nanti akhirnya kalau ada rebound ya kita bisa lihat lebih lanjut ya.
dia akan turun seperti ini, bisa aja terjadi seperti ini, bisa juga dia turun langsung, gitu ya. Jadi bumi wait and see terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya gimana? Dari harga atas, ya anggap aja uang pembelajaran. Selamat pagi Pak William, gitu ya. Jadi kenapa saya anggap uang pembelajaran? Kalau kalian masuknya dengan money management tidak all in, sudah bisa dipastikan kalian selamat daripada kejadian case MSCI ini yang mendowngrade daripada Indonesia. Ya, jadi kenapa money management itu penting? Karena sebagai seorang analis saya mewajibkan untuk perilaku sesuai dengan etika profesi yang ada. Kita tidak boleh menjanjikan, kita hanya memberikan outlook ya. Kita tidak boleh yang namanya menggiring ya, melakukan persuasif dengan keras dan memastikan saham tertentu itu akan naik ya. Kenapa kita bilang potensi? Karena di situ ada market risk. Apa market risk ya? Kondisi portofolio harga pasar yang bisa aja terjadi kenaikan atau penurunan sesuai dengan kondisi makro yang ada. Yang nggak harus makro, kondisi mikro internal Indonesia pun bisa terjadi. Seperti MSCI itu adalah kondisi market risk, gitu ya. Oke, selamat pagi Pak Khalid ya. Oke, selamat pagi Pak Ardi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Oke. Sebagai informasi, kita akan memberikan nanti uh, pendahuluan untuk 3-axis formula starter yang akan kita adakan ya di bulan Maret akhir gitu ya. Jadi pastikan nanti untuk informasinya tetap keep update di grup kita dan kita akan mengadakan nanti rutin portofolio check up di hari kemungkinan Jumat kalau nggak salah. Ya, dan juga bagi ya squad semua yang memang belum ada akun sekuritas ya dan memang mungkin masih sangat-sangat pemula, kita ada kelas saham dari nol. Kasih tahu teman-teman semuanya ya, kelas saham dari nol untuk waktu jadwalnya juga nanti akan kita umumkan. Jadi pastikan ya, sekali lagi pastikan bagi teman-teman, rekan, saudara semuanya yang merasa saham itu bisa menjadi alat kalian untuk cepat mencapai tujuan finansial, ya bisa dikasih tahu teman-temannya kita ada kelas saham dari nol seperti itu. Oke, Pak Stefanus, Excel tolong dianalisa. Baik, siap Pak. Waduh, Excel ini sudah breakdown ya Pak, dari area support. Kita ada free ebook, silakan Pak. Support resisten bisa di sedikit-sedikit dipelajari ya. Dia sudah breakdown support 36 30 dan sekarang saatnya dia akan terkoreksi ke area ini Pak. 3080 gitu ya atau 3090 dia akan terkoreksi ke area tersebut ya. Either dia bisa mantul, kalau dia bisa mantul ya sekarang mau untuk kita cut loss agak nanggung ya. Kalau dia mantul ya ada potensi dia balik ke atas Pak. Tapi kalau dia breakdown ya bisa pertimbangkan untuk out terlebih dahulu. Cara paling gampang baca fundamental Pak Alban. Kita sudah rangkum di e-book Pak. Untuk detail Bapak bisa lihat di situ. Kalau paling gampang kita tinggal lihat net profit margin. Kalau kalian pakai ini tidak di-endorse, kalian pakai Stockbit, kalian bisa lihat rasio keuangan net profit margin, apakah marginnya baik atau enggak. Kalian bisa lihat ROE-nya gimana. ROE, return on equity, ya bagus di atas 10%. Kalau untuk debt to equity ratio, ya debt to equity ratio itu adalah seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Ya, tapi harus di breakdown lagi hutangnya seperti apa. Ya, lalu kita bisa lihat juga dari sisi cash flow-nya, gitu ya. Apakah cash flow-nya baik atau enggak? Lalu ke earning growth, ya, dilihat dari kenaikan EPS-nya bagaimana, gitu ya. Kalau dari valuasi, simpelnya per PBV itu udah simple dan klasik. Tapi kalau kalian mau sangat advance juga ya, kalian bisa bandingkan ya, mungkin dengan perusahaan sejenis, kalian bisa pakai yang lebih rumit lagi, EV EBITDA ya, dengan erat kaitannya dengan kapitalisasi pasar, namun itu akan sulit sekali. Gampangnya kalian lihat laba, lihat hutang, lihat cash flow, itu ya, dan lihat valuasi per PBV. Kalau masih nggak ngerti itu apa, di e-book kita udah jelaskan detail.
Ya, kalau masih di ebook, baca di ebook nggak bisa, nanti masuk silakan ke webinar kita ya. Jadi pastikan update terus Discord dan WhatsApp channel kita. Oke? Ya, oke. Archie dan Bufa, Pak William. Archie masih uptrend sebenarnya, Pak. Namun uptrendnya mulai terbatas. Kalau dia mantul di 1655, bisa kita pertimbangkan untuk hold. Sebenarnya kalau dia turun, worst case-nya dia bisa turun sampai area 1525 ini, Pak. Kecuali dia breakdown 1525 ya, uptrend-nya patah. Perhatikan, dia bisa turun ke 1645 sampai 1525. Itu Archie. Bufa. Bufa dia sudah breakdown daripada uptrend channel, ya hati-hati untuk Bufa. Ya, dia breakdown dan saat ini potensi turun ke area ini. Ya. Di sini area sekitar 870 sampai 950 ya, di area ini dia bisa potensi turun. Oke. Ya, Bufa sudah kita wait and see dulu ya. Selamat pagi, Pak Aden, Pak Brau, Pak Sirait, Pak Ahmad. Oke. Emas. Oke. Emas selama tidak mampu menembus 7425 berpotensi turun ke area 5950. Kalau 5950 mampu dipertahankan ya, itu baik, tapi kalau 5950 di breakdown ke bawah dia akan potensi ke 4950. Oke, area supportnya. Ya, gambarnya saya nggak hapus-hapus karena beberapa bisa masih valid sesuai dengan analisa, bisa aja enggak ya. Oke, SMSM, selamat sempurna. SMSM dia sudah breakdown ini pola rising wedge gitu ya. Seperti ini. Ntar saya pakai garis biar lebih jelas. Ya. Yaitu pola bearish continuation ya. Tapi dia sudah kena area targetnya dan dia rebound ya. Untuk SMSM ini masih kalau saya lihat belum menarik karena dia membentuk apa? Lower high secara konsisten gitu ya. Kita harus tunggu SMSM ini untuk membentuk yang namanya transisi dulu ya. Kalau begini baru menarik untuk diperhatikan. Selamat pagi Pak Satori. Ya. Oke. Oke, kita lihat TSPC. TSPC ya. Kita tandai area key resistennya terlebih dahulu. Oke, key resisten kita tandai di sini. Ya, ini resisten juga. Kalau dia tidak mampu naik ke atas 2.700, maka potensi TSPC akan kembali melakukan pelemahan ke bawah sini, ke area 2530. Ya, jadi TSPC kita masih watch dan masih belum menarik. MTEK. MTEK sudah adanya potensi rebound, ya. Namun perlu diperhatikan, MTEK ini harus dia menembus MA20-nya di area 1040. Kalau MTEK tidak mampu rebound, potensinya akan terus turun gitu ya ke area 680. Ya. Dan dia sudah membentuk lower high. Jadi harusnya ya dia bisa naik seperti ini baru turun lagi. Gitu ya. Jadi harap diperhatikan untuk MTEK ya. Kalau dia tidak mampu menembus 1040 ya bisa pertimbangkan untuk out. BJTM. Oke. BJTM ya menarik. Kita lihat di sini ya. Kita bikin uptrend channel. Ya, di sini uptrend channelnya cukup rapih dan bersih. Selama dia mampu bertahan di atas 540 sampai 550 ya, untuk BJTM bisa melanjutkan kenaikannya. Ya, codingnya masih uptrend seperti ini. Ya, itu untuk BJTM. Selamat pagi Bu Erni, Pak Erwin. Bumi tadi sudah dibahas ya. Kita lihat bumi berpotensi ke 206 ya. Oke.
Informasi terakhir udah mau menunjukkan jam 9, hari ini bisa aja ada rebound karena pergantian daripada direktur ya, dan beberapa posisi strategis di OJK dan Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa wait and see dulu, tunggu market agak cooling down dan kesepakatan antara MSCI dengan Indonesia Bursa Efek gitu ya, dan beberapa regulator lainnya, kita harus lihat ketok palu dulu, baru kita bisa agresif. Kalau sekarang jangan agresif dulu. Oke, bagi yang belum join Discord, silakan klik link di bio untuk pembukaan akun sekuritas reksadana. Ada link di bio juga, pakai kode referral untuk keuntungan tertentu dan juga free ebook. Dan pantau terus karena kita akan ada webinar di Maret nanti untuk berbagai informasinya akan kita informasikan full di Februari ini kapan aja jadwalnya. Oke, sampai jumpa di Morning Market Insight selanjutnya.